Biasanya kalau sama teman-teman itu ya Kamu Mas, kalau Mbak ya apa ya? Cak. Oh ya Cak aja, aku Cak. Aku ngomong ini. Cicak. Aduh jangan ketawa-ketawa terus, aku panas banget nih, udah digerah di sini. Oke. Ada sampah. Ada sampah. Oh saya? Ini udah ketawa-ketawa terus kalau dari tadi. Udah gak proper banget. Yang sebelumnya sama Bu Rektor, terus ini sama aku kejebret. Aduh panas banget aku. Dari kampung untuk kampung. Oke, kembali di Jelajah Kampung untuk hari ini di edisi sekian dari sekian yang sudah pertemuan yang kita sudah lewati ya. Hari ini kita akan mengajak teman-teman semuanya ke Jawa Tengah, tepatnya di Temanggung. Yeay. Nah ini dia. Kita menyebutnya Mbak Siska, tapi lebih lengkapnya bisa dianu sendiri nanti. Tanya sendiri ya. Iya, dianu sendiri. Oke, Mbak Siska, apa kabar? Baik. Oh, terima kasih ya sudah nyampe di sini ya. Iya, Ya ampun. ini saya tadi kesini aja udah jelajah rimba ini. Luar biasa. Jelajah kampung. Jelajah kampung. Iya, jelajah kampung ya guys. Oke. Lah iya, enggak. Kita salah satu yang pernah terbayang itu adalah apa ya? Kondisi yang di sana ya di Temanggung. Tapi ternyata kita bisa ketemu nih. Kita sering jadi objek pembicaraan siapa sih? Bukan pelakornya, pelopornya gitu. Pelopornya. Nah, yang di kampung di Temanggung itu. Kabarnya api, sudah jelajah papring. Berapa kali sini? Ini yang kedua. Kerasan ya. Ya, lumayan. Desahannya kayak beban. Sejauh ini masih aman lah, Ca. Oh, ya, Menyenangkan. aman. Di sini selalu menyenangkan, selalu ada pengalaman baru. Asik sih. Oke, kalau ngomongin kampung, sebenarnya apa sih yang terbersit gitu? Kampung. Kalau dulu waktu saya kecil tuh ngebayanginnya desa, kampung itu tuh kayak kita kan biasanya kalau misalnya gambar tuh pasti kayak dua gunung gitu ya, Cak ya. Kayak indah banget Iya, gitu. gunung Sawah-sawah hijau, terus tiba-tiba ada jalan meliuk-liuk, matahari terbit dan lain sebagainya gitu. Ya kurang lebih gambarannya kalau aku sih masih kayak gitu sih. Saya Masih sih kayak masih gitu ya ngelihatnya kayak gitu. Cuman ternyata setelah terjun langsung di kampung, di desa, itu ya banyak hal yang wow juga gitu ya, yang akhirnya bikin saya 8 tahun akhirnya tinggal di Temanggung itu. Akhirnya setelah studi terus udah memilih untuk tinggal di kampung. Banyak sudah yang sudah dilakukan ya, bangun kampung dengan versinya sendiri. Misalnya seperti yang saya tahu, teman-teman yang saya tahu, Mbak Siska itu identik dengan pasar papringan. Apa sih yang diperbuat di sana? Iya, jadi dulu selepas studi aku tuh itu, Cak, jurusannya tuh desain produk S1-nya. Terus akhirnya ya background-nya intinya desainer lah gitu ya. Kemudian akhirnya ada studi lanjutan gitu tentang apa ya, pembangunan desa gitu. Lebih ke akhirnya belajar jadi fasilitator gitu. Tapi background-nya desainer. Itu desainer yang biasa mode-mode itu? Enggak, dulu aku tuh produk sempet akhirnya kayak semacam magang di kantor furniture dan lain sebagainya. Tapi ternyata panggilannya tuh senengnya tuh ke arah-arah yang social design gitu. Justru yang lebih melekat ya intinya lebih ke mengorganisasi satu wilayah untuk mengenali potensinya, kemudian kita mengembangkan bareng-bareng apa yang ada di sana gitu loh, Cak. Nah, waktu itu 2015 akhir. Ini aku kebelibat-belibat nggak apa-apa. Yang penting lancar. Yang penting lancar. Jadi tidak bingung ngomong apa gitu. Jadi saya ke Temanggung nih, kemudian gabung sama satu NGO, satu yayasan yang terkait tentang revitalisasi desa, namanya Sepedagi, sama Pak Singgih. Dan Pak Singgih itu kakek kelasnya saya. Beliau udah duluan pulang kampung dan bikin satu kegiatan di desa, kayak mengangkat produk-produk desa itu bambu khususnya, kayu khususnya, jadi lebih bernilai lebih gitu. Dan akhirnya dikenal sama dunia intinya gitu. Akhirnya saya bergabung di sini dan diajak sama beliau sih akhirnya jalan ke satu tempat ke tempat lain, diskusi dan lain sebagainya, melihat ada potensi bambu di sana. Nah, kemudian bambu Itu di sendiri Temanggung ya? Oke. Nah, bambu sendiri lekat kan sama masyarakat desa. Betul. Tapi Lekat miskinnya. itu bener lekat, akhirnya Soalnya dianggap otomatis sebagai bener miskin. banget. Yang kayak Pernah gini lihat tuh dianggapnya tuh kayak
aduh apaan Brandingnya sih gitu, miskin ya? kayak rumah yang memang kayak material zaman dulu gitu. Orang-orang sendiri kayak identik Sedih, kalau ya. pakai material bambu tuh kayak apa ya, Cak? Kayak orang ya itu Iya. yang dianggap sebagai orang nggak mampu dan lain sebagainya. Dan orang-orang desa juga udah bosen kan Nah, sebenarnya betul. karena ada rasa inferior dan apa ya, kecil hati, nggak percaya diri. Iya, betul. Nganggapnya tuh kayak gitu nggak sih, Cak? Di Iya, sini juga sama kan. juga. Kayak apa ya? Rumah yang modern itu, rumah yang keren Yang- dan lain sebagainya itu dari beton. Yang beton, betul. Jadi waktu itu kami saya gabung sama Sepedagi, akhirnya jadi apa ya, kayak belajar bareng ngelihat dan gimana sih caranya untuk membalik si permasalahan Stigma ini jadi itunya. jadi potensi dengan pendekatan yang kreatif. Akhirnya dulu kami bikin menginisiasi namanya Pasar Papringan. Oke. Jadi Nah, ini gimana sih menarik nih. akhirnya membalik tempat yang tadinya kotor, kumuh. Iya nggak sih? Biasanya disebutnya tuh kayak tempat jin buang anak gitu. Oh, iya. Maaf ya ini. Itu di sana. Di Jadi sebelah karena itu. kotor, Iya, iya. kumuh, kemudian ya gitulah, nggak terawat lah gitu, Iya. gelap, lembab. Jadi tempat pembuangan sampah juga karena sehari-hari kan dekat Kan dianggap sama. angker toh kalau misalnya. Iya bener, makanya. Nah akhirnya waktu itu kami bikinlah pendekatannya adalah dengan bikin pasar. Yang dimana itu menampilkan produk-produk kreatif desa gitu dalam bentuk kuliner, kerajinan, hasil tani yang sehat, yang memang kayak apa ya, tradisional. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini orang-orang sekitar tuh akhirnya jadi ngopeni lagi gitu, jadi kayak seneng lagi sama papringan atau kebun bambu karena kebun bambu sendiri kan sebenarnya di Jawa Tengah khususnya banyak banget kan, Cak. Tapi kondisinya kayak gitulah karena dekat sama warga, dijadiin tempat pembuangan sampah, ditebang dan lain sebagainya. Jadi ya kayak Iya. gitu sih. Kenapa ya selalu menyalahkan bambu sebagai tempat misalnya serem, tempat ini? Apakah edukasi dasar tidak pernah disampaikan? Itu ada kaitannya sama kebosanan sih, Cak. Kayak misalnya kita tiap hari ngelihat ada satu hal gitu ya, misalnya jadi kayak gimana disebutnya, mungkin rabun dekat gitu. Kayak kita tuh setiap hari ngelihat itu, jadi iya. kurang menghargai gitu loh, Cak. Bukan kurang menghargai juga, kayak nggak ngeh akan potensinya, nggak ngeh akan pesonanya gitu. Karena kita tiap hari di sana. Dan warga desa kan memang ya setiap hari di sana. Saya sebagai orang luar justru kayak sama Sepedagi gitu ya. Wah gila nih, keren banget gitu. Wih asik banget nih, teduh, sejuk dan lain Betul. sebagainya. Kita juga pernah keluar melihat ada di Jepang, Arashiyama betul. dan lain sebagainya kan, Cak. Jadi mungkin kumpulan pengetahuan, wawasan atau pengalaman itu yang akhirnya bisa punya imajinasi akan kalau tempat ini dibersihin keren Dan sih. pengetahuan tentang desain itu diterapkan dalam di Sangat. lingkungan. Sangat. Jadi tidak hanya kalau ngomong desain kan biasanya desain grafis, kemudian desain mode, bukan Iya, ya? holistik desain ini, perancangan ini bener-bener yang apa ya, bukan cuma ngomongin visual keindahan aja, tapi dia ngomongin ekologi, ngomongin tentang sosial budaya, gimana akhirnya ekonomi juga bisa berputar. Ekonomi ini bukan cuma uang ya, Cak, Betul, tapi betul. bener-bener ada daya apa ya, keberdayaan gitu untuk warga memproduksi, untuk mendistribusikan dan lain sebagainya. Jadi holistik gitu, menyeluruh kayak gitu sih. Yang Papringan itu kan menariknya punya sejarah dari tempat yang seram sekarang menjadi tempat favorit dan Favorit. Iya, favorit. Kan teman-teman tahu ya Papringan? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Jadi teman-teman tahu. Oke. Sehingga apalagi identik dengan kampung kami ya. Iya. Papring Oh dan iya, Papringan. bener banget. Cuma beda. Papring tuh ya, papringan itu takutnya nanti teman-teman nggak bener juga. Jadi Papringan Pring itu dalam bahasa Jawa berarti bambu ya. Bambu. Kemudian papringan itu tempat di mana dapuran bambu itu tumbuh atau hutan bambu atau kebun bambu gitu. Iya, iya, iya. Tempat kami di sana ada namanya Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, tapi pasarnya namanya Papringan karena di bawah kebun bambu. Oke. Kalau di sini Kalau di sini memang kampungnya Papring. Kampungnya Papring. Papring dengan pemahaman adalah panggonane pring. Bener. Oh, panggonan Iya, pring. panggonannya pring. Nah, itu. Karena banyak di sini pringnya di mana ini? Iya, nah, itu pertanyaannya saya adalah, bertanya-tanya. sebenarnya itu juga kenapa kita Papringan itu menginspirasi selain luarannya saja itu sudah dilakukan dengan berbagai cara pendekatan Ya. emosional. Nah, kami sebenarnya terinspirasi juga sih bagaimana membentuk Papringan itu minimal kalau kami itu bisa ini Mbak Siska, bisa mengembalikan tanaman pring itu lagi. Nah, itu sih yang pertama. Yang kedua,
masalah konsep kan strategi mengembalikan kan beda-beda nih. Kalau di sana mereka mengembalikan dan menjaga dengan pasar. Iya. Dan menariknya semua konten objek transaksinya itu kan menggunakan Iya, bambu dong. benar-benar. Itu Pakai gimana uang itu mata kok uang bisa sendiri. seperti itu? Iya, jadi tadi yang pertama dulu, Cak. Jadi emang apa ya? Kami tuh kan memetakan gitu. Di sana juga ngelihat survei dulu lahannya memang ada gitu. Pringnya juga memang terlihat papringannya juga terlihat Memang ada? ya. Ada, tapi Oke. kondisinya ya tadi seperti yang diomongin. Bisa ditampilkan ya di sini kondisinya yang sini ya? sebelumnya before Bisa afternya. nanti. Jadi Biar emang dibuat kotor promosi. Jadi kotor, kumuh gitu. Kemudian di sisi lain desa juga kan punya potensi juga. Kita petain ternyata ada ibu-ibu yang pinter-pinter masaknya pemetaan sebenarnya. itu, benar. Itu kita menggabungkan antara apa yang kita tahu di sana di Jawa Tengah khususnya umumnya, di Temanggung pada khususnya, bahkan yang lebih khususnya di desa itu, di dusun itu. Apa namanya, Sebenarnya Mas? ada makan apa ya? Apa namanya kampung desanya? Desanya namanya dusunnya Ngadiprono. Ngadiprono, bukan Papringan. Bukan, Jadi papringan itu wadah papringan kegiatan. Iya. Oke, Pasar kayak di papringan sini. itu ya wadah Oke. kegiatannya. Dusunnya nggak ada namanya. Oh halah, Pring-pringnya jadi itu sama sekali. bukan papringan nama Dusun, kampung, bukan. tapi wadah kegiatan. Pasar papringan, pasar Kegiatan yang pasar. yang digelar di bawah kebun bambu gitu. Oke. Iya, kayak tadi akhirnya kayak kami metain gitu. Ada beberapa relawan juga. Ini salah satunya Tini. Halo. Ini salah satunya. Salah satunya ini. Salah satunya. Ada 3.000 orang di sini. Jadi Tini salah satunya. Terus ada Panji, ada Mas Yudi, ada teman-teman lain lah. Jalan dari satu rumah ke rumah lain, dan kita tuh untuk informasi kita tuh 24 jam 7 hari berada di rumah di sekitar warga gitu. Live in lah kita Oke. tuh dulu. Waktu masih lucu-lucunya lah dulu saya. Oh, sekarang enggak ya? udah 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian. Jadi kayak gitu sih. Jadi metain, banyak ngobrol. Dulunya seperti apa sih dari sejarah tempatnya? Oke. Ada apa aja di sini? Kapan dimulai perubahannya? Akhirnya berubah apa ya? Berubah fungsi si tempat itu gitu. Kemudiannya banyak ngobrol sih. Oke. Banyak ngeliat, banyak ngobrol kayak gitu. Terus akhirnya ya ngobrol bareng sama warga. Jujur kalau misalnya yang pasar papringan dari segi ide itu memang kita udah punya gambaran. Oke. Jadi itu kita akhirnya ngobrol ke warga. Mau atau apa ibaratnya tuh ini ada ide seperti ini, kita ngerjain bareng nanti dicoba aja gitu. Karena dulu gini, Ca. Sebagai apa ya informasi tambahan juga, pasar papringan ini dulunya tuh nggak dibentuk. Oke, kita bikin pasar papringan ya gitu untuk jadi tempat wisata dan lain sebagainya. Tapi lebih ke wah panjang nih ceritanya. Panjang. Ya, apa? Makin panjang semakin menarik nih. Jadi dulu tuh Spedagi NGO ini sebelum saya ke Temanggung pernah mengadakan satu konferensi internasional tentang revitalisasi desa. Oke. Nah, saya dulu pesertanya tuh 2014. Nah, singkat cerita 2015 akhir tuh ada kabar bahwa akan ada reuni peserta dari si konferensi ini. Maka diselenggarakanlah itu di Temanggung. Saya udah gabung tuh di sana. Jadi relawan, jadi project manajernya kegiatan pasar papringan ini. Nah, pasar papringan ini akhirnya jadi picu tadinya. Ya udah sambil ngumpul-ngumpul peserta, kita bikin kick off-nya pasar papringan gitu. Tadinya mau 1 kali aja, nggak tahu mau jalan atau enggak. Tapi Ternyata. akhirnya ya tertahan di sana lebih lama karena kayak eman-eman kan udah ngerjain bareng-bareng kan, Cak, Jadi sama memang ibu-ibu. betul-betul totalitas gitu ya. Ya. Singgah dan Oh singgah enggak. dan Sebenarnya dulu juga bingung juga waktu di desa kan ya kan tadi bilang ya anak kota yang Oh, iya. jatuh cinta pada Dengan desa. desa. Tapi nggak kenal-kenal banget. Oke. Segi bahasa ada kendala juga dari segi. Tapi untungnya kalau kehidupan sehari-hari udah makan gituan nggak terlalu susah sih. Tapi ya gitulah akhirnya memetakan, ngerancang bareng, coba lagi kayak gitu. Jadi selama warganya juga seneng, selama akhirnya ada ya ngelihat perubahan baik lah. Tadinya kotor minimal jadi bersih kan, Bersih. jadi seneng meskipun belum ada manfaat ekonomi kan jadi kayak oh iya ya gitu. Nah, menjaga komitmen agar suasana pasar itu tidak
tidak over apa gitu kan ya. Over apa ya? Ya, overload gitu kan, banyak kunjungan tuh ya. Apa itu mingguan atau bulanan ya? Itu itu tuh 35 hari 2 kali, minggu pon sama minggu wage. Oh, pakai Jam hitungan 6. kalender Jawa. Jawa. Oh, bukan mingguan. Enggak. Jadi bukan mingguan. Enggak, Jadi karena jangan konsepnya berharap juga minggu datang. iya, konsepnya juga tidak menggantikan pekerjaan utama warganya. Oke. Jadi Nah, warganya itu yang banyaknya menarik adalah kita tidak keberadaan pasar papringan itu tidak akan mempengaruhi orang hanya bertumpu di situ gitu loh. Betul. Tapi kita masih tetap dengan aktivitas. Nah itu gimana itu kampanyenya? Sosialisasinya. Sosialisasinya. Jadi Kampanye. sebenarnya ya si pasar papringan ini juga kan kayak pengen merespon kegelisahan-kegelisahan yang ada di lokal. Salah satunya juga pertanian, Betul. ada juga kesehatan gitu ya, ada sanitasi dan lain sebagainya gitu, pendidikan utamanya. Jadi kalau misalnya pasar papringan ini jadi kayak apa ya? Kita nganggapnya tuh kayak lokomotif, kayak ibaratnya tuh gerbong utamanya yang nanti saat ininya udah maju, nanti kegiatan-kegiatan penyertanya tuh bisa muncul gitu. Tapi awalnya ini dulu, nanti kalau pasar papringan sebagai hilirnya kan, kalau pasar kan hilirnya, nanti lama-lama ke pertanian juga jalan. Oke, ya betul. Karena ibaratnya kita kan mau memperpendek juga apa ya, jalur rantai dari produksi ke konsumen kan, ke penikmat makanan itu gitu, ibaratnya kalau makanan ya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya banyak yang beli di sini atau suka lagi atau makan lagi makanan-makanan yang dulu udah nggak dimakan, Dihilangkan. ini otomatis akan ditanam lagi gitu. Dan prosesnya kan pendek, nggak lewat tengkulak dan lain sebagainya dulu. Betul. Jadi manfaat ekonominya Langsung. juga langsung gitu. Nah itu telaten sih kalau misalnya selama kita masih bisa running menjalankan yang di sini, ya warga sedikit-sedikit akhirnya tadinya nanem buat pasar doang, tapi Oke. akhirnya buat sehari-hari juga ikut merasakan menarik dan itu lain ya. sebagainya. Jadi punya bekal pangan itu tidak hanya untuk papringan, tapi memang Enggak. betul-betul Memang untuk kebutuhan. tujuan besarnya bukan untuk pasar Ya, betul. ini. Tujuan besarnya tuh untuk yang lebih mandiri, lebih lestari gitu sih Papringan itu desanya hanya ini. transit aja ya. Ini media pintu masuknya, tapi ini benar-benar bisa yang mendatangkan jadi hub juga ya, untuk jadi apa ya, tempat untuk orang kolaborasi, Oke. untuk orang-orang apa ya, bertukar pikiran, bertukar juga pengetahuan, wawasan Ya, di sini dari yang di luar Temanggung, di luar dusun dengan orang lokal, orang-orang muda Temanggung. Jadi benar-benar jadi satu apa ya, connecting ini place gitu untuk di Temanggung sendiri. Pernah ke papringan enggak? Atau melihat gambarnya seperti apa gitu? Sudah pernah? Oh sudah ya. Lihat di YouTube. Oh, di YouTube. Di YouTube, Pak. Itu nah yang menarik adalah pasar papringan itu kan di manage satu pintu nih, dan penggunaan koinnya itu juga selain menggunakan Oh, iya, bambu koin. itu lebih ke manajemennya sih. Iya, benar, dengan benar. syarat kalau menggunakan koin besi atau Koin besi. apa ya, koin yang lama kuno-kuno Oh, itu iya, iya, iya. kan ada tuh yang tren tapi bayarnya 2.000 tapi koinnya hilang gitu kan. Nah itu bagaimana kok bisa Kalau kami mengkoneksikan? sebenarnya ya Cak, uang itu tuh dulu idenya tuh dari ada satu putrinya Pak Singgih, partner yang di Sepedagi ini sekaligus foundernya, bilang waktu itu kalau misalnya di pasar tuh, ih lucu ya, waktu itu ini waktu mau mulai, baru mulai, lucu ya kalau misalnya jajannya tuh pakai uang-uang kayak koin-koin uang-uangan gitu. Jadi kayak Kemudian anak-anak. kayak pasar-pasaran gitu. Oh. Kemudian direspon sama tim. Oh ya, kenapa ya kita nggak bikin koin dari bambu Oke. juga aja gitu. Terus kami desain, kemudian dicoba bikin, ternyata bisa. Kemudian kita bikin itu koinnya itu satu, namanya pring. Pring. Jadi satu pring itu kalau di pasar papringan yang sekarang harganya senilai Rp2.000. Jadi kalau misalnya mau jajan, Bu, satu pring, mau beli getuk, Oh, satu pring. Jadi tidak ngomong nominal ya? Nggak ada. Oke. Nah, orang datang juga menukarkan dulu rupiahnya. Jadi misalnya punya uang 50.000, nanti dapat 25 pring. 25 pring. Kayak gitu. Terus kita sok-sokan, bukan sok-sokan. Kayak kan jadi asik kayak, wah kenapa pakai pring? Ya soalnya bambu itu lebih bernilai gitu, Iya. daripada rupiah gitu. Padahal iya emang iya kan. Sebenarnya kita pengen ngasih Ini lihat kan kayak gitu. membalikkan stigma tentang Iya, bambu benar. itu
Bener. Material yang gambaran, terbelakang dan primitif gitu. primitif, nggak punya Bener, ini. kita ya. Coba Dan kita kita ini. punya bank papringan kan. Oh, iya. Dan lagi sebenarnya biar manajemennya gampang. Ya, ternyata Jadi kayak seperti itu ya, manajemennya gampang. gampang. Jadi Nah. misalnya ada yang beli nih ke saya gitu ya, saya jualan getuk gitu. Nanti dapat koinnya nanti saya tukarkan dengan rupiah Dan dan harga makanan atau yang akan dibeli itu sudah disesuaikan dengan koin ya. Tidak misalnya harga koin itu 2.000 nih. Iya. Tidak ada ini harga 1.500 nih. Berarti kan nyusul Oh, nih. iya. Nggak ada berarti. Nah, kita bikinnya Nyusul lebih apa ke nyusul? akhirnya kembalian. Enggak, jadi kita mainnya itu di porsinya. Misalnya Oke. satu pring itu kan 2.000. Sementara ada yang harganya mungkin dijualnya tuh 1.000, nah berarti dapat 2 gitu. Oh. Satu pring dapat 2, Jadi satu tidak pring ada- dapat 3. Tidak ada pecahan 500. Enggak ada. Paling kecil ya itu satu pring itu 2.000 Oh. gitu dan kelipatannya gitu. Tadi apa ya? Kenapa? Ngomongin apa? Oh, enggak. Kenapa tidak mingguan dengan Oh, iya. antusiasme masyarakat yang begitu tinggi terhadap papringan itu Iya. sampai menginisiasi beberapa daerah juga mulai meniru tuh. Nah itu kenapa tidak menggunakan sistem mingguan atau Iya. bulanan gitu kok? Kenapa 35 hari 2 kali itu ya, per 2 minggu, per 3 minggu. Karena yang pertama, pasar ini kan memang tidak mau menggantikan pekerjaan utama warga yang mayoritas petani gitu. Kalau tiap hari buka pasar, warga nanemnya gimana? Padahal kan kita mau ngomonginnya mayoritasnya agriculture kan, masyarakat petani gitu. Bahan-bahannya juga kita kan pengen sebenarnya menyerap dari Iya. warga. Kalau misalnya semuanya Belanja ke jualan, pasar. iya, itu. Ada Kan memang sudah. makanannya tapi kan Dan lagi banyak sih kalau di otak-atik itu capek juga. Oke. Karena ngurusin ini kan sebenarnya menata kayak ini tadi. sudah detail ya sebenarnya. Kayak misalnya ngomongin porsi, rasa, harga itu semuanya kita tuh ada pertemuan-pertemuan, Cak. Jadi Itu tidak hanya Mbak sekedar, Tini ketawa tuh. nah Kayak ini, jadi benar-benar yang oke. nanti bisa nanya mengkurasi rasa, harga, tampilan dan lain sebagainya dari masyarakat petani kan. Ya itu tuh butuh apa ya, ditelatenin gitu. Oke. Persiapan juga dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau misalnya buka tiap hari atau tiap minggu, siapa yang mau datang gitu? Karena kerinduan juga harus di manage, Ya. harus diatur-atur. Kalau misalnya tiap minggu Kerinduan gitu ya, harus di-manage. iya, kerinduan juga harus ditata gitu ya, diatur-atur, dipelihara juga. Jangan sampai nanti terlalu sering, Jenuh. betul, buka terus malahan jadi nggak ada yang datang juga karena terlalu biasa gitu. Kita pengen dinanti-nanti cukup lah gitu kerinduannya Dan tuh sampai nanti masih bertahan dengan 35 hari. masih Oke. dari awal kita ini. Sebenarnya sempat jeda waktu pandemi, kemudian buka lagi ya pasca pandemi gitu. Nah, pernah mengalami pembeludakan atau kesepian? Suasana kesepian. Maksudnya sepi atau Pastilah membeludak? ya. Antisipasinya Pernah dua-duanya. bagaimana? Dua-duanya pernah. Oke. Dua-duanya pernah. Jadi di nggak awal-awal banget sih ya, di 1/10 perjalanan pasar papringan sempat itu ngebludak banget sampai jam 8 itu, waktu itu udah habis makanan. Padahal kita buka kan jam 6 sampai jam 12. Bayangin jam 8 udah habis, pengunjung ngebludak sampai orang-orang parkir mobil di jalan, ini penghubung utama itu, jalan utama, kemudian akses 5 kilo ditempuh dalam waktu yang biasanya tuh sekitar 20 menit, ini 3 jam. Dari 5 kilo, iya, mobil-mobil semuanya ngantri. Itu stres banget karena Justru makanan stres ya? udah habis, stres banget. Makanan udah habis, uang di penukaran terus datang. Koordinasi waktu itu kan kita masih baru lah ibaratnya ngalamin kayak gitu. Kemudian uang udah nggak ada, makanan udah pada marah-marah aja, orang-orang marah-marah. Kayak gini-gini kayak. Apa ya, orang-orang di parkiran tuh udah mengerikan sih. Menurut saya itu mengenang yang pengalaman yang menakutkan. Tapi akhirnya kami sepakat gitu untuk yang ngobrol gitu, kalau kayak gini terus nyaman atau enggak. Ternyata enggak nyaman. Untuk warga sendiri pokoknya oh ya udah besok, karena kami udah di kapasitas tertinggi, bikin makanannya juga udah nggak bisa nambah lagi. Oke.
Maksudnya dari segi tenaga kita kan pengennya resource ibu-ibu ya yang bisa mbah-mbah misalnya bisanya bikin itu ya bikinnya segitu. Nggak lagi yang mbah terus ya tambah lagi. Nggak bisa Mbaknya gitu. lekrek. Mbahnya udah itu pingsan. Aku gara-gara cendol ini gitu. Jadi benar-benar yang kita juga ya sama tim lah utamanya yang pendekatan masih bisa bikin gak gitu. Kalau nanti bikin ini siapa yang nanti bantuin gitu. Kemudian waktunya gimana? Rasanya masih bisa terjaga atau enggak? Wah kalau nanti ngomongin kuliner itu sama Mbak Tini bakalan lebih itu banyak dia. gitu. Itu karena kita polik di episode berikutnya ya. Iya, ya itu pernah Tenang intinya pernah kolaps kayak gitu, bener-bener yang kacau. Kita memutuskan untuk jeda. Oke. Jadi jeda Di satu gelaran. Pandemi atau domak? Enggak, jauh sebelum Oke. pandemi. Kami akhirnya memutuskan untuk ya udah berhenti dulu aja pasarnya, satu gelaran diumumin dari jauh-jauh hari. Kemudian akhirnya ya udah kita dengerin warga dari satu kelompok lain, jadi kuliner makanan berat kumpul, makanan ringan, ada asah-asah atau yang cuci, ada kebersihan, ada tim kerajinan, ada tim apalagi Ternak juga ya? ternak, tani dan ternak, ada tim lagi macam-macam perlengkapan, parkir, keamanan, banyak banget. Itu oleh tim dipetakan memang detail gitu. Iya. Terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan kita, Cak. Nah, akhirnya kita kumpul dulu sehari bisa ngobrol sama 4-5 kelompok nonstop. Bisa 2 jam. Kamu fasilitasi sama beberapa kawan-kawan juga kan. Muda ya. Waktu masih muda itu. Energinya nggak tahu dari mana. Kala itu. Nah, udah gitu Sekarang juga. ngobrol, akhirnya kami sepakat. Itu sebelum keputusan Pasar Papringan jeda. Jadi sehari atau 2 hari setelah Pasar Papringan itu tuh membludak seperti itu, kita kumpul. Akhirnya ya udah arahnya tuh akhirnya jeda dulu aja gitu. Ya udah kami jeda, bikin sistem yang lebih bagus, bikin sistem antrean biar nggak macet. Kemudian makanan juga, sosial media itu karena viral, bukan Ya, kami betul. yang memviralkan, Cak. Ini memang Kita tuh soft selling banget ya, nggak kelihatan. Datanglah yang bla bla bla. Atau mobil Nggak. keliling kampung gitu kan ya. Nanti Pakai toa. Besok Aduh pagi. udah ini nggak Oke. behave deh. Nah udah gitu akhirnya apa jadi blank. Akhirnya viral tapi bukan viral sama kami gitu. Iya. Jadi kayak ada yang pengunjung, kemudian ya selebgram Content atau apa creator lah konten ya. kreator itu akhirnya bludak sampai ya itu dengan gagahnya kami bilang kalau orang-orang mau menaikkan jumlah pengunjung, kami itu waktu itu gimana caranya pengunjungnya menurun gitu. Jadi ketika ini masih berpikir menurun. Iya, karena itu kondisi yang sebenarnya tidak normal kan. Maksudnya bukan gagah ya, bukan prestasi sih itu, karena aduh ini memalukan banget kalau malahan nanti orang jadi kapok nggak mau datang lagi. Kayak ada yang kejeblos sawah karena lewat jalan jauh sawah, dan itu Bagus benar-benar tuh, jadi konten. enggak lah. Kami dulu nggak ada yang dokumentasiin juga, kayak aduh udah sibuk aja, udah kayak nggak ada, belum ada fasilitas gitu kan. Gerobak sana gerobak sini, wah kayak ini udah ya bla bla bla, tutup udah kayak chaos gitu ya? banget waktu itu. Kalau di tempat lain kan justru ayo buka Udah nggak bisa. Woro-woro. Kita tuh dusun pojok, jadi langsung berbatasan dengan kampung. Jadi kalau misalnya di sana udah kayak masuk ke botol aja nggak bisa keluar lagi di sana. Jadi bener-bener satu arah ya gitu, kayak Cak. ke sini dia. Benar pojok, dan nggak ada akses lagi kemana, nggak ada. berbatasan sama sungai gitu. Betul. Jadi Ini hutan loh. Di sana ini hutan. benar, mirip lah kayak gitu. Udah akhirnya jeda, ayah bikin sistem, banyak ngedengar, bikin sistem bareng, akhirnya ya buka dengan lebih baik lah, dan akhirnya kondisinya terus menjadi normal gitu. Dan sebaliknya pernah lah gitu sepi kayak gitu juga gitu. Tahu nggak bahwa Papringan itu banyak menginspirasi kampung-kampung lain? Gimana ya? Di sini ada kan ya? Cuma rutin di hari Minggu ya. Ya syukurlah, sedang juga karena Tapi ada yang di Papring, ada di pendekatannya, Pring, ada di iya. pohon, ada di pisang-pisang. iya bener, ada macam-macam lah di net gitu ya, nggak mau nyebut ya. Tapi pada intinya apa ya, kayak metodenya yang ditiru gitu, metain
apa gitu. Dan orientasi dari melahirkan papringan itu kan beda Iya. daripada orientasi kita sebagai penciplak. Oh benar. Ya karena konservasi awalnya juga Nah, itu kemudian ketika banyak orang itu mengganggu nggak, apa merusak tentang bambu yang menjadi ikon gitu di sana? Justru makin ini ya, makin terjaga sih bambunya. Bambunya terjaga ya. Bambunya terjaga karena memelihara yang baik kan sebenarnya penebangan itu ya, pemeliharaan terbaik bambu gitu. Maksudnya dengan rutin menebang dan tebang pilih gitu. Sementara di sana di area Papringan itu sebelumnya gundul malahan karena Sama dengan di sini. Di sini karena lagi apa ini ya? ya makanya keberadaan pasar Papringan juga kan akhirnya ada kesepakatan kalau misalnya mau nebang bambu tawarin dulu ke komunitas oke. atau bilang dulu mau kapan ditebangnya, jadi nggak langsung tiba-tiba bukan artinya nggak boleh ditebang tapi lebih ke yang Rembuk ya rembuk juga, terus jangan yang masih muda ditebang nanti ya rebungnya kemana nih itunya ya, ibaratnya menyusunya gitu kemana karena ibunya ditebang baru 1 tahun gitu. Sementara di Temanggung juga banyak kebutuhan bambu-bambu muda yang 1 tahun 2 tahun itu untuk dibikin Rempungnya itu keranjang. Bukan bambu untuk tapi tali. untuk keranjang. Oke, untuk Biasanya keranjang atau butuh yang lentur kan. Ya gitu sih akhirnya. Selain jadi inisiator Papringan nih, Papringan dibangun sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan pengelolaan tanah, yaitu berkebun, agar pasar tidak pendatang yang datang, gitu kan? Maksudnya pasar yang bahannya iya. jadi dikelola. Nah kemudian apakah itu juga yang menarik untuk konsen di komunitas Macul-Macul? Atau keterpanggilan atau ya ikuti pasti tren lah nih, gitu. Tren sih. Enggak. Kalau tren itu Macul 3 kali Ya foto udah. ya. Udah, 3 kali udah. udah selesai. Nah, ini nyampe ke sini Macul tenang. Iya karena sama sih Cak, kayak di desa gitu ya, kita banyak lah hal-hal terkait pertanian juga ya, ketidakberdayaan orang-orang di desa juga terkait tentang pertanian. Salah satunya ya kita bisa bilang ada perubahan dari pertanian ala mbah-mbahnya kita lah dulu. Betul. Yang dulu tuh nggak usah pakai pupuk dan lain sebagainya gitu. Sekarang udah bener-bener yang ketergantungan sama kios-kios pertanian dan lain sebagainya. Macul itu karena keprihatinan ya. Ya, Keresahan. yang tadi nyambung dari pasar Papringan tuh udah bilang kayak mau bilang gimana ke petani pendekatannya kalau kamunya sendiri juga nggak paham gitu, cuman bisa bilangnya masa kayak gini, jangan nanam kayak gitu, makanya makanan yang sehat aja ya gitu, atau coba jangan dipupuk bla bla bla, pakai yang organik aja. Sementara kitanya sendiri nggak prihatin, nggak tahu gitu. Iya cuma gitu aja kan. Iya. Nggak main lah kita. Akhirnya belajar juga, kemudian ya ada terpanggil lah untuk akhirnya menekuni seperti itu. Karena kita ngelihat juga, waduh itu semprotannya banyak banget, aduh itu. Terus jadi bingung mau makan apa. Akhirnya ya udah nanam sendiri aja, coba-coba. Ternyata nyaman juga dan banyak teman-teman juga yang akhirnya gabung kayak gitu sih. Oke. Misalnya bagaimana dengan image misalnya perempuan Macul itu gimana? Menanggulangi? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Nggak usah di. Kan sekarang sudah banyak komunitas-komunitas berpacul ria yang digeluti itu. Gimana itu teman-teman? Ya asik aja berjejaring gitu. Kemudian kayak gimana ya, kayak fun aja. Yang kayak bertani Macul kayak gitu teh ya jadi Jawa Baratnya. Gitu tuh bukan sesuatu hal yang menyedihkan gitu. Justru itu pengetahuan yang harus dipelihara tentang bagaimana pangan, membalikkan pertanian. stigma itu? Seperti halnya bahwa bambu memiliki stigma buruk, itu adalah gambaran kemiskinan. Kemudian perempuan juga punya peran dong di pertanian. Nah itu bagaimana membalik? Harus apakah praktek langsung atau bagaimana? Iya, atau utamanya ada strategi khusus? Ya kita lebih ke umum ya perempuan, laki-laki, pokoknya banyaknya sih orang-orang muda yang diajak juga di sana. Nah anak muda ini kan jarang Orang-orang tertarik tau. Itu gimana cara menariknya? Iya praktik bareng. Bisa ngebandingin gitu ya, ngelihat langsung, makan langsung, bisa ngelihat kondisinya ya di lapangan tuh seperti itu. Kalau udah ngelihat
tanaman pip gitu ya, disemprotnya gimana tanamannya Iya. pip, jadi ada di Temanggung kan itu banyak kan ngeri. banget. Peluang pisang aja untuk dimerahin aja disemprot dulu, Iya. bukan di okap apa ongkap. Banyak lah, Banyak ya? banyak tempat lah, bukan di Temanggung aja, sayur macam-macam lah. Akhirnya kayak ya udah pilihannya ya kita makan punya alternatif makanan. Banyak petani yang tanam tanaman A, tetapi dia tidak mau tanaman A, itu gimana itu? Sepertinya itu klasik ya, karena ya benar kayak tanaman itu udah jadi komoditas aja, udah nggak ada subsistensi gitu. Jadi menanam untuk dijual, bukan menanam untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, kemudian sisanya dipertukarkan kayak gitu. Oke, di sesi terakhir, Mbak Siska ini sebagai salah satu, menurut saya ya pribadi, menurut anak muda yang konsen di beberapa bidang, fokus pengelolaan tanah, apapun itu ya, entah di tanaman yang sudah jadi maupun yang tanaman apa ya, taman tahunan, tanam lebih ke pangan. Nah sebenarnya ini kan menginspirasi anak muda. Kalau saya melihatnya, ini bukan nah Diplomatis gitu. iya, kayak gitu ya kayaknya. Enggak. Oh enggak ya. Oh Kak, tadi itu diplomatis itu yang diimpor itu. Oh iya. Iya, emang Nah kalau saya melihatnya inspirasi itu, juga. makanya kan nah untuk anak muda khususnya yang kayaknya sama sih, ngomongin bambu, image-nya kemiskinan, petani juga kemiskinan. Nah seperti apa sih, apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda terkait pengelolaan tanah terutama? Lebih banyak piknik juga aja sih, lihat sekitar gitu. Karena kadang-kadang bukannya karena nggak mau, bukannya karena apa ya, karena nggak tahu aja sih kondisinya di sekitar tuh seperti apa, dan ketemu sama orang-orang yang sudah melakukannya juga sih, Cak, dikasih apa ya, dikasih kesempatan juga untuk ketemu, untuk berjejaring kayak gitu. Kalau ternyata udah ngerti ya ayo gitu ditelatenin, karena di sekitar tuh banyak lahan mangkrak, banyak isu pangan di lokal, masa di kampung beli tukang Ya, sayur keliling gitu layak. kan Masalahnya. padahal lahan banyak gitu, tapi iya, jadi mau nanem tapi nggak punya kesempatan untuk, misalnya pengetahuannya nggak ada, kadang udah punya pengetahuan, ada lahannya, malas memulai gitu. Jadi gimana ya itu harus diintegrasikan sih menurutku, kayak lebih banyak juga apa ya, ngelihat lah sekitar, tentang kesehatan juga itu akan ada kaitannya. Betul. Pas kemarin pandemi harga sayur naik dan lain sebagainya, ya udah wow gitu, dan sayur yang lagi mahal tuh rasanya Kaget enak di sana. banget karena saya nanam sendiri. betul sekali. Iya, kalau nanam sendiri kan meskipun misalnya terisolasi, ada sesuatu bencana gitu ya ibaratnya, amit-amit gitu. Tapi kan kita udah bisa punya pengetahuan itu, menanam sendiri. Minimal kalau misalnya kita nggak ada ekonomi masuk lebih gede ya ke tempat kita, minimal pengeluaran kita bisa dikurangi gitu. Dan percayalah kalau misalnya banyak lahan mangkrak, orang-orang juga banyak yang akhirnya sekarang ini ngerasanya apa ya, kayak aduh nggak keren gitu. Ya udah, dari kita sendiri dulu aja bisa memenuhi kebutuhan rumah, fun juga, dan banyak filosofi saat kita belajar dari alam sih, bener-bener yang ngomongin banyak hal, bukan cuma akhirnya bertani itu teknis, tapi spiritual juga gitu. Ya banyak lah, nanti kita bisa Bercocok ngobrol. tanam itu tidak hanya teknis tapi spiritual. Iya sih. Ya kan? Keren. Bener. Terima kasih banyak ya sudah menggandeng teman-teman muda di sini. Oh iya. Kita lagi bikin kebun pangan ya di sini. Ya, saya terima kasih karena teman-teman muda di sini apa ya? Ya itu karena alasan tidak tahu bagaimana memulai, ternyata Iya, Mbak Siska menggandeng gitu kan. Makasih, mudah-mudahan Iya. kita jalan terus, dan tentu obrolan ini tidak hanya hari ini. Iya, Ini hanya betul. baru prakata panitia ya. Ini baru prakata panitia karena ada banyak korban-korban lain nih. Iya, benar. Luar ini satu, dia ini spesialis mama ini nanti tentang icip-icip. Bener, masih banyak. Dan pengetahuan teman-teman muda ini juga luar biasa ya, harus Ya, dikupas. kalau bukan yang muda gitu kan ya. Kita nunggu yang tua nanti debat terus. Nah, jadi yang muda lebih, ini debatnya lebih enak. Iya, boleh. Terima kasih Mbak Siska. Terima kasih, Kita Cak. ketemu lagi ya. Ya, terima kasih ya. Oke, ini promosi Oke. juga ya, silahkan. Kopi Minum Papring. dulu beneran atau enggak? Karena enggak bisa tidur. Walaupun pahit kita manis-manisin aja.
Enak. Dadah.